Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar item analisis. Apa itu item analisis? Item analisis adalah analisis untuk memeriksa validitas dan reliabilitas dari item dalam mengukur suatu variabel laten, di mana variabel laten tersebut didapatkan dari total score item-itemnya. Nah, variabel laten itu apa? Variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi kan kita perlu menggunakan item-item untuk mencari nilainya. Nah, nilainya itu menggunakan, ada banyak sih pendekatan. Bisa kita menggunakan total score, ada yang menggunakan rata-rata, ada juga cara-cara lain yang mungkin dalam kesempatan nanti akan kita terangkan. Saat ini yang kita gunakan adalah penggunaan total score dulu. Oke, nah biasanya item-item tadi itu diukur menggunakan skala Likert. Jadi nggak harus skala Likert, tapi biasanya orang-orang menggunakan skala Likert, di mana skala Likert menggunakan derajat kesetujuan dari suatu pernyataan. Nah, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana item tepat digunakan dalam mengukur variabel laten. Sedangkan untuk reliabilitas, intinya adalah uji yang digunakan untuk mengukur kekonsistenan item dalam mengukur variabel laten. Jadi kalau valid itu tepat, kalau reliable itu konsisten. Oke, sebagai gambaran seperti ini. Kalau misalnya variabel laten kita itu sebenarnya targetnya adalah tengah-tengah ini. Jadi kalau dia berkumpul terus di tengah-tengah titiknya itu tepat mengenai target, itu berarti valid. Sedangkan kalau dia tidak berkumpul tapi tidak ditarget, maka dia dikatakan tidak valid. Seperti yang ini tidak valid, dia berkumpul di luar target. Kalau yang ini dia valid karena dia berkumpul di tengah-tengah target. Oke, pasti targetnya kan di sini, ini di luarnya. Nah, kalau reliabilitas itu penyebarannya. Kalau yang seperti ini itu kan nggak menyebar banget, ini juga nggak terlalu menyebar, ini dikatakan reliable, jadi konsisten. Kalau sedangkan yang ini dia menyebar, ada di posisi yang cenderung ke sini, ada juga yang ke sini, kan menyebar banget. Apalagi yang ini sangat menyebar, dia nggak reliable. Jadi kalau kita buat kesimpulan, gambar ini dia tidak reliable dan juga tidak valid. Sedangkan yang ini dia reliable dan juga valid. Sementara gambar yang ini dia tidak valid tapi dia reliable karena berkumpul tadi. Sedangkan yang terakhir dia tidak valid sama tidak reliable. Oke, itu untuk validitas dan reliabilitas. Sekarang contoh kasus. Nah, misalnya kita punya variabel laten, kepuasan customer dari hotel. Nah, ini biasanya kita perlu mengukur apa sih yang membuat konsumen dari hotel itu puas. Nah, bisa jadi kan seseorang puas, dia akan kembali lagi ke hotel tersebut, ya toh? Kalau misalnya hotelnya pelayanannya bagus dan lain-lain dan dia puas, pasti dia ingin kembali lagi nih. Nah, kita buat item pertama, keinginan untuk kembali lagi. Oke, selanjutnya kalau konsumen puas, misalnya saya puas terhadap hotel tersebut, pasti saya ingin merekomendasikan hotel tersebut ke orang lain. Nah, ini yang jadi item kedua, keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain. Dan yang terakhir,
Kalau saya puas terhadap hotel tersebut, maka saya akan memberikan apresiasi terhadap hotel. Sehingga item ketiga, secara logika kita bisa membuat, yaitu memberi apresiasi kepada hotel. Oke, nah di sini untuk variabel laten biasanya berbentuk oval, sedangkan untuk item biasanya dibuat bentuknya kotak. Oke, selanjutnya kita bisa membuat kuesioner. Kuesionernya seperti ini. Kalau keinginan untuk kembali lagi dengan jawabannya berubah derajat kesetujuan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, maka untuk yang pertama, keinginan untuk kembali lagi, dibuat pernyataan saya berkeinginan untuk kembali lagi menginap di hotel ini. Untuk yang kedua, keinginan untuk merekomendasikan ke orang lain, kita dapat buat pernyataan saya berkeinginan untuk merekomendasikan hotel ini ke orang lain. Sedangkan untuk yang terakhir, memberi apresiasi kepada hotel, dapat dibuat pernyataan saya memberi apresiasi kepada hotel. Nah, misalnya saya sebagai konsumen dikasih kuesioner seperti ini, saya jawab, saya berkeinginan untuk kembali lagi menginap di hotel ini. Setuju. Saya berkeinginan untuk merekomendasikan hotel ini ke orang lain. Oke, setuju. Saya memberi apresiasi kepada hotel ini. Oh, sangat setuju. Nah, bisa jadi seperti itu untuk pengisian kuesionernya. Selanjutnya, contoh data. Tadi kan saya nyontohkan satu, misalnya saya seperti ini. Nah, pastikan ada konsumen-konsumen yang lain toh. Misalnya di sini saya buat simulasi ada 99 konsumen yang menjawab sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Hasilnya sebagai berikut, ini contoh data aja. Nah, biasanya di Google Form kalau kita membuat kuesioner itu kalau kita impor ke Excel bentuknya seperti ini nanti. Nah, kita nggak bisa olah ini data kalau belum kita rubah dalam bentuk skor. Jadi kita perlu mengubah sangat tidak setuju, kita rubah jadi 1, tidak setuju jadi 2, netral jadi 3, setuju jadi 4, dan sangat setuju menjadi 5. Di sini sudah saya buatkan slotnya, tinggal kita buat codingnya sama dengan if jika nilai, kita cari yang pertama ini. Oke. Oh ya, di sini untuk karena itemnya kan panjang nih, saya buat singkatannya menjadi x1.1 ya. Nah, jika B35 sama dengan, kita kasih petik sangat tidak setuju, maka kita kasih dia nilai 1. Sedangkan jika B35 yang tadi sama nilainya adalah tidak setuju, maka kita kasih skor 2. Kemudian jika B35 lagi sama dengan netral, atau kita lambangkan dengan N tadi, kita kasih skor 3. Dan jika B35 berisi setuju, maka kita kasih skor 4. Yang terakhir, jika B35 memiliki B35 memiliki nilai sangat setuju, maka kita kasih skor 5. Selain itu, kita kasih keterangan N. Kita kurung, kita enter. Oke,
Habis itu kita drag ke kanan dan ke bawah. Nah, seperti ini data yang siap untuk diolah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada uji validitas menggunakan metode item total correlation, di mana korelasi yang digunakan adalah korelasi persen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.